067 Program Studi RPLP Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas tentang materi belajar gerak dan motorik. Yang pertama, belajar arti belajar dari Kamus Bahasa Besar Indonesia secara etimologis memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian dan atau ilmu. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Belajar menurut Baharudin dan Esa merupakan proses manusia untuk menciptakan berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap. Belajar dimulai sejak manusia lahir hingga akhir hayat. Aunur Rahman menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seorang dianggap telah belajar suatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar atau siswa, sedangkan respon merupakan reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati ialah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru dan apa yang diterima oleh pelajar harus dapat diamati dan diukur. Yang kedua, gerak. Gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerak memiliki 3 arti. Pertama, gerak adalah peralihan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Kedua, gerak berarti dorongan, batin, perasaan, dan sebagainya. Ketiga, gerak adalah jenuh-jenuh dan kedut-kedut pada mata, bibir, dan sebagainya yang dianggap dengan firasat atau gelagat. Sementara itu, dilansir dari buku Aneka Gerak Benda, gerak adalah proses perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Suatu benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah. Tumbuhan yang tak bisa menggerakkan diri sebenarnya juga bergerak ketika tertiup hembusan angin. Proses yang terjadi pada gerak yaitu gerakan manusia dimulai dari adanya stimulus yang diterima reseptor yang terdiri panca indera yang dibawa oleh syaraf-syaraf sensorik menuju otak sehingga manusia dapat bergerak. Ada 2 macam gerak manusia, yaitu gerak yang disadari dan yang tidak disadari atau refleks. Gerak yang tidak disadari tidak melalui otak melainkan melalui sumsum tulang belakang, dan adanya stimulus diterima oleh reseptor dan diteruskan ke sumsum tulang belakang. Yang ketiga yaitu motorik. Kemampuan motorik atau gerak adalah suatu perkembangan unsur kematangan dalam berbagai keterampilan dan pengendalian gerak tubuh atau jasmania melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot terkoordinasi. Kemampuan motorik merupakan kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan
dan spinal cord. Perkembangan motorik adalah proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara terhadap dan berkesinambungan. Menurut Endang Rini Sukamti bahwa perkembangan motorik adalah suatu proses kemasakan atau gerak yang langsung melibatkan otot-otot yang bergerak dalam proses pensyarafan yang menjadi seseorang mampu menggerakkan, dan proses pensyarafan yang menjadikan seseorang mampu menggerakkan tubuhnya. Kemampuan motorik merupakan hasil gerak individu dan dalam melakukan gerak, baik gerak yang bukan gerak olahraga maupun gerak dalam olahraga. Kemampuan motorik adalah kualitas umum yang ditingkatkan melalui latihan-latihan. Keterampilan motorik merupakan keterampilan yang penting di dalam kehidupan sehari-hari dalam melakukan aktivitas fisik. Jadi kesimpulan dari materi belajar, gerak, dan motorik semuanya hampir sama dan saling berkesinambungan dan sama-sama melakukan perubahan. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, sedangkan motorik suatu perkembangan unsur kematangan dalam berbagai keterampilan dan pengendalian gerak tubuh atau jasmania melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot terkoordinasi. Demikian penjelasan materi dari belajar, gerak, dan motorik yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.